Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Saudara sekalian yang mulia, bila kita percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah, maka konsekuensinya kita kudu percaya kepada apa saja yang datang dari Allah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya tentang iman kepada takdir. Lalu timbul pertanyaan, apa itu qada, apa itu qadar? Ada qada, ada qadar. Apa itu qada? Qada itu, saya mau gambarin dulu, ini laptop atau komputer. Di sini ada keyboard A, B, C, D. Begitu. Kita mau nulis Bapak, Ibu, maka rancangan itu disebut qada. Tulis Mbak, ceprek di B kita itu namanya qadar. Qadar itu eksekusi, pelaksanaan. Qada itu rancangan. Itu begitu. Plan itu namanya qada. Jadi qada itu apa kata? Jadi qada itu biar gampang adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa saja yang akan terjadi pada kita di masa mendatang. Itu namanya qada. Pengetahuan Allah terhadap apa saja yang terjadi pada kita, bahasa kita pada makhluk, biar nggak panjang, bumi langit capek mikirnya, biar enak. Apa saja pengetahuan Allah terhadap apa saja yang akan terjadi pada kita di masa mendatang, itu disebut yang kayak begitu namanya qada. Dari umur 4 bulan ini kata Allah ke malaikat, rezekinya sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Itu ada tulisannya. Ajalnya, ini umurnya 60 mati dia, ini 50. Ini kita dari 4 bulan tuh. Allah bilangin sama malaikat, catat, ini orang bakalnya ngaji malam Selasa, ngajinya nyender, ngantuk lagi. Ini enggak bakalan geser. Ini namanya nih, terus saja apa aja yang bakal kita alamin ke depan, itu namanya disebut qada. Planning tentang kita, rancangan ke depan. Ini ada set plan kita, itu qada namanya. Sedangkan qadar mewujudkan, eksekusi, implementasi kita pada ukuran yang ditentukan, cara yang ditentukan, tidak akan keluar dari qadanya Allah. Tuh namanya takdir. Nggak bakal keluar. Jadi Allah itu udah tahu sedari dulu
bahwa ada negeri namanya Indonesia. Merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45, hari Jumat jam 10, yang bakal ngumumin namanya Soekarno, wakilnya Hatta, dia sebagai proklamator. Itu udah dirancang sebelum ada segalanya. Hebat nggak Allah tuh? Hebat. Mengetahui kita itu kalau mendesak kelamaan tentang kita. Daripada kita ngomong ini ngomong itu, lama kita bakal nangkepnya. Kita ini semuanya ada. Bakal laki ini orang, perempuankah dia, lahirnya di mana, itu udah dirancang. Ketika kita berojol begitu, dirawat, rawanya belongnya lagi begitu, di Pengki lahirnya begitu, di Kebon lahirnya, kulitnya warnanya rada-rada kayak putih, ya hitam dah warnanya begitu, apa juga ada lengkap. Nah, qadar merealisasikan itu. Yang namanya takdir itu merealisasikan. Jadi apa yang kita ngaji nih malam hari ini, kalau saudara pengen paham, sudah ada catatan dari sejak dahulu kala. Di surat Yasin ada ayat wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat. Ahsaina fi'il madhi, masa lampau, telah kami catat di Lauhul Mahfuz. Udah ada muanya tentang kita. Rezeki kita, mati, hidup, apanya ada. Tidak bakalan meleset dari rancangan itu. Qadar realisasi, mewujudkan yang sudah diprogram, diplan oleh Allah tentang kita. Udah ada. Itu qadar. Qadha, plan. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya tuh, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Keinginan yang menggebu-gebu dari kita, luar biasa kemauan kita, tidak akan merobek daripada pagar-pagar, tembok-tembok takdir. Mengetahui ini akan memunculkan ketenangan pada jiwa. Akan enak hidup kita. Tidak ada yang namanya hidup rumit, nggak ada. Semua kita hidupnya enak. Ini yang haji nih, dari yang depan sampai yang belakang enak. Rumitnya itu pikiran kita, dibikin rumit. Kalau dibikin gampang, gampang aja. Rumit itu kita yang mencipta rumit. Lah apa aja ada makanan, opor ayam, apa gitu tuh ya, ayam pop pagi sore, ya Allah, jeruk purut, apalagi dia tuh, sop iga, tangkar kuning, apalagi dia tuh, gurami bakar, cumi saus tiram, udang balado. Enak nggak tuh? Enak nggak? Enak. Yang kayak begitu. Cuman yang bikin kagak enak kita. Sambel. Kata kita sama bini, udah punya anak 7 juga sambel kagak ngerti mana sambelnya. Begitu. Padahal nikmat begitu banyak di depannya, ora kelihatan. Yang kelihatan sambel. Nikmat banyak. Ini masalah pada kita. Rumitnya di diri kita.
Kayak nih malam, kalau ngelihat jidatnya, paling tidak 70 juta mah punya duit ini kan. Dari jidatnya. Itu yang saya lihat. Sebab teman kita ada di RSPP Pertamina di Mestik, Kebayoran Baru. Di ICU 14 hari. Termurahnya 5 juta. Pengen sehat. 5 juta dikali 14 berapa tuh? Hah? 70 juta. Dibuang tuh duit. Pengen apa? Pengen sehat. Masa kita yang dikasih sehat nggak kelihatan 70 juta? Kan sehat kita. Dia nggak perlu buang-buang duit kayak begitu. Allah kasih sehat. Apa nggak sehat bagian rezeki? Kalau dia nggak rumit-rumit amat. Bener nggak? Bener nggak ini? Hidup itu sederhana. Hidup itu murah. Yang bikin mahal gaya hidup. Gaya, gengsi, belagu ya. Bahasa Betawinya songong. Dari bahasa Inggris, song itu artinya lagu. Song itu lagu, bener nggak? Iya, karena ini belagu-lagu, songong. Bener nggak? Ya, orang Betawi bisa bahasa Inggris jadi bahasa Betawi itu. Gitu saudara. Jadi bikin rumit tuh kita. Hidup itu murah. Yang mahal gaya hidup. Yang bikin tinggi gaya hidup. Enggak rumit. Makanya kata Ibnu Athilah dalam hikamnya tuh, arih nafsaka anit tadbir, famaqama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangkan pikiranmu, tenangin jiwamu dari ngatur-ngatur kehidupan. Enggak usah dirumit-rumitin. Apa yang udah diatur oleh Tuhan, lu jangan ikut campur ngaturnya, jadi rumit. Hidup dibikin enak. Seorang istri yang mengerti tentang qada dan qadar tidak pernah protes. Dikasih berapa aja sama lakinya. Dikasih sama lakinya 20.000. Enggak protes. Dia girang. Kagak begitu, bukan istrinya bapak, bukan. Ini seorang istri yang ngerti qada qadar. Dikasih 20.000 sama lakinya, kata lakinya mah, ini hasil gojek hari ini 20.000. Saya pengen makan daging sapi. Itu laki. Bini yang mengerti qada dan qadar, sami'na wa ata'na. Tuh. Siap bang. Tuh. Bini gua kagak, bukan bini sampean. Ini bini yang mengerti qada dan qadar. Bini yang mengerti qada dan qadar. 20.000 pengen makan daging sapi. Kata bininya, siap. Enggak marah. Enggak ribut. 20.000 hari gini dapat apa? Begitu. Itu enggak ngerti. Tapi bini yang mengerti qada dan qadar, sami'na, siap bang. Baik. Dia dohor balik. Pengen makan tuh laki habis gojek. Mana daging sapinya? Itu bang di mangkok. Kok rada bening? Iya, itu paket spesial Royco rasa daging sapi. Apaan? Rasa sapi. 20.000. Dia ngerti, enggak marah. Emang cukupnya itu. Begitu. Yang penting ada sari-sari sapi. Enggak marah.
Lain bini yang tidak ngerti qada dan qadar, 20.000 hari gini dapat apa? Emang dasar lu mau laki orang bisa nyenengin bini amat, enggak kayak tetangga tuh, lihat tuh. Begitu kata dia. Daripada ngurusin lubang mendingan gua ngaji dah tuh di Masjid Al-Madinah, ibu-ibu pengajian tuh. Hari apa ya? Hari Kamis. Gua ngaji juga dah. Dia ngaji daripada tengkar sama lakinya. Di jalanan ketemu temennya, "Pok, ada recehan nggak?" "Emang apa?" "Gua mau nuker duit." "Buat apaan?" "Pengen ngamal di majelis." "Emang berapa duit lo, Pok?" 20.000. "Masukin aja semuanya kotak amal." Dah gede amat. Tadi bilang sama lakinya kecil, sekarang berubah jadi gede. Ini yang berubah apanya ini? Ini belum ngerti qada-qadar nih, belum. Jadi saudara, qada itu pengetahuan Allah terhadap apa saja yang akan terjadi ke depan di jagat raya ini, termasuk tentang kita. Sedangkan takdir, eksekusi dari plan yang ada tentang kita. Bila qada larinya kepada sifat ilmunya Allah, sedangkan qadar larinya kepada ilmu kudrat dan iradah. Pada bagian ini saudara, kita harus pahami ada namanya mantiqatul jabar dan ada namanya mantiqatul ikhtiar. Ini kita harus paham. Qada dan qadar. Ada aspek terpaksa di luar kendali, ada aspek pilihan. Namanya mantiqatul qadar, mantiqatul ikhtiar. Ada aspek terpaksa di luar kendali, namanya mantiqatul jabar. Sebelum kita lebih lanjut ke depan, kita harus pahami dulu mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Pada diri kita hadirin, ada aspek mantiqatul jabar, ada aspek mantiqatul ikhtiar. Ada di luar kendali kita, ada di bawah kendali kita. Yang di luar kendali kita tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Yang di luar kendali kita tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Sebab itu bukan wilayah kita. Contoh, bahwa kita lahir jadi laki apa jadi perempuan, itu bukan wewenang kita. Kita jadi laki ada ganjaran nggak? Jadi perempuan nggak ada. Jadi laki jadi dosa nggak? Jadi perempuan dosa nggak? Kenapa nggak ada dosa? Kenapa nggak ada dosa? Di luar kendali kita. Namanya mantiqatul jabar. Jadi laki kita, jadi perempuan kita, kulit kita putih, ada ganjaran nggak ya? Kulit kita hitam, ada dosa nggak ya? Kagak ada hubungan. Itu di luar kita punya mau. Di luar kita punya mau. Hidung kita mancung, pesek, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Lahirnya kita bukan di Arab, di Indonesia, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Mantiqatul jabar. Aspek ini, kita lahir di Indonesia, kita laki-laki, tingginya sekian, warna kulitnya begini, begitu. Ini semuanya tidak ada ganjaran, enggak ada dosa. Termasuk kita kaya, kita miskin, kagak
kagak ada ganjaran, tidak ada dosa, di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Kaya enggak ada dosa, enggak ada ganjaran. Miskin enggak ada dosa, enggak ada ganjaran. Tinggal di kota enggak ada dosa, enggak ada ganjaran. Tinggal di perkampungan, di hutan kayak Tarsan, enggak ada dosa, enggak ada ganjaran. Katanya kalau miskin tuh bagus, tergantung sikap kendali kita. Mensikapi miskin bagaimana, itu bakal bisa dosa, bisa ada ganjaran. Mensikapi kaya bagaimana, bakal ada dosa, bakal ada ganjaran. Ini kita ngomongin mantiqatul jabar dulu. Di luar mantiqatul jabar, kita ini bukan kayak kapas. Tahu kapas enggak? Tahu kapas enggak? Angin ngidul, ngidul. Angin ngulon, ngetan, ngetan. Ngilir, ngilir. Begitu. Begitu. Tapi udah kadongan. Kalau lebaran mau mudik, lo mudik ke timur ngetan. Kalau ke Jawa mah, ke Jawa mudik. Lah mudik mau dari Sukabumi Utara ke sono tuh Kampung Baru, namanya apa? Mudik baru. Kan dulu Sukabumi Udik ya, gitu. Namanya mudik namanya. Selatan. Tapi udah menjadi istilah mudik tuh pulang, gitu. Begitu. Kita ini bukan kapas yang tidak punya kendali, tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan. Bukan. Tapi kita diberikan akal untuk menolak atau mengiyakan. Benar nggak? Kita ada yang jorokin, mau nggak kira-kira? Kalau kita kayak kapas, kudunya mau. Kalau kita kayak kapas, kita ada mantiqatul ikhtiyar. Ada wilayah, punya pilihan, punya kebebasan. Dari sini bakal ada ganjaran, bakal ada dosa. Karena itu pada lanjutannya saudara, seringkali muncul pertanyaan di halayak ramai. Apakah manusia itu makhluk terpaksa yang tak punya kendali, ataukah makhluk yang diberi kebebasan? Bila muncul pertanyaan itu saudara, kita harus jawab dengan jawaban terperinci. Apakah kita sebagai manusia, makhluk yang terpaksa, tak punya kendali, sehingga kita berkata waktu diajak ngaji, bang ngaji yuk di Al-Madinah, lo jangan ajak-ajak gua ngaji, entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh saudara, itu namanya dia masuk pada mantiqatul jabar, pada wilayah yang ada sebenarnya mantiqatul ikhtiyar. Kesalahan dia. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Gua ngaji hidayah Allah. Jadi gua terpaksa lagi nungguin hidayah. Kali aja lewat depan rumah. Begitu. Yang kayak begini nih enggak benar. Enggak benar. Kalau orang lapar pengen kenyang, kudu apa?
Kudu apa? Makan. Kalau orang pengen dapat hidayah kudu apa? Kudu apa? Ngaji. Ngaji. Ini namanya mantiqatul ikhtiyar. Bukan mantiqatul jabar. Lu bilang aja yang jujur, gua milih males ngaji. Begitu yang jujur. Jangan bilang belum dapat hidayah. Lu berlindung di balik takdir. Padahal lu punya kemampuan, kakinya berangkat. Sampai diajak ngaji, bang ngaji yuk. Malam apa? Ini malam apa ya? Oh, malam Selasa. Malam Selasa. Aduh, lu kira-kira aja bang, ngajak ngaji mau jangan dari hari kerja. Lu kan tahu gua kerjanya di Cikarang, rumah di Roblong, jauh. Jangan ngaji di hari kerja, ngajak ngaji mau yang bener aja lo. Ya sorry bang, sorry. Ada pengajian minggu, diajak lagi, bang, yuk ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Lo yang tahu aja, gua Senin sampai Jumat itu di kantor, Sabtu Minggu buat keluarga. Lo ngajak ngaji yang bener aja, ntar kalau gua pensiun. Dengar-dengar udah pensiun 3 bulan yang lalu, diajak ngaji, bang ngaji hari apa? Minggu. Aduh, ini grup WA ngajak main sepeda. Ada aja alasannya, ada aja, ada. Lu sebetulnya mau ngaji mau kagak, alasan mulu. Ini bukan mantiqatul jabar, mantiqatul ikhtiyar. Lu bilang aja yang jujur, gua males. Jangan pakai berlindung, sorry bang gua repot. Itu kan kalimat menghina. Menghina di mana? Itu sama dengan menuduh nih yang pada ngaji ini semuanya pengangguran. Kurang ajar gak? Emang kagak repot? Semua juga repot. Mau disempetin atau tidak? Ini kan mantiqatul ikhtiyar, bukan mantiqatul jabar. Mau diluangkan atau tidak? Kalau tidak, lu tergulung oleh waktu. Berkutat pada itu. Sama ketika haji. Bang, enggak haji, belum dapat panggilan. Ada nggak yang ngomong begitu toh? Banyak nggak? Yang mana ini orangnya? Ngomong begitu tuh dosa. Kalau dia tahu belum dapat panggilan tuh ngomong begitu tuh dosa. Mantiqatul ikhtiyar, dia balik pada mantiqatul jabar. Dosa dia. Bahasanya belum dapat panggilan. Lawang udah dipanggil dalam surat Al-Hajj. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil wahai Nabi Muhammad. Undang tuh orang-orang pada suruh pada pergi haji. Udah dipanggil, udah. Dari umur 15 tahun seorang muslim dipanggil untuk menjalankan syariat Islam. Tentu dengan ketentuannya udah. Cuman jawaban itu keliru. Begini saudara, duit kita di bank miliaran umpamanya, bank BCA ada miliaran umpama. Kita datang tuh ke bank jam 8. Jam 8 enggak ngambil antrian, enggak duduk aja tuh di kursi. Kira-kira ampe dohor dipanggil enggak? Dipanggil enggak? Ampe asar dipanggil enggak? Emang apa? Enggak ngambil antrian. Tuh yang duit kita miliaran. Apalagi kagak ada duitnya. Duduk di situ dipanggil kagak? Lah kagak.
Gimana mau dipanggil? Maka jawab aja yang benar dengan jujur. Bang, nggak haji, gua belum nyetor. Begitu. Karena nyetor tugas kita. Dengan nyetor itu dapat nomor antrian, baru bakal dipanggil. Lah nyetor kagak pengen dipanggil. Kira-kira orang begini nih, hah? Waras apa kagak ini? Kagak waras. Bagaimana mau dipanggil? Wong nyetor juga kagak. Dia malesnya dia ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah, berlindung di balik mantiqatul jabal, padahal wilayahnya mantiqatul ikhtiyar. Tuhan dikasih PHP mulu PHP. Pokoknya kalau tanah yang samping Masjid Al-Madinah itu gol, gua mau haji, udah laku metu tanah, bikin kontrakan lagi. Ada nggak kayak gitu tuh? Tuhan dijanjiin mulu, ya Allah, janji mulu, enggak niat. Kalau niatmu ada jalan, ada. Kalau niat enggak ada niat. Kalau ada niat, lah orang hukum Islam murah semuanya. Haji sama mobil Avanza, mahalan mana? Hah? Mobil Avanza. Haji sama ras, mahalan mana? Lah mobil ras. Tapi banyak muslim yang di garasinya ada 2, ada 3, ada 4. Kemana-mana nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Nggak ada niat. Nggak ada. Kalau ada niat bisa. Kontrakan punya 10, tendang atuh. Bukan pakai kaki. Nggak bakal tambah susah kalau ada niat. Niat. Kurban begitu. Enggak ngurban, Bang. Gua mau udah 3 tahun yang lalu, makanya lu ngaji. Jangan kagak ngaji lu, begitu. Yang kayak begini suruh kerja di rumah kita. Bulan pertama kita gaji, bulan kedua kagak, ketiga kagak. Gaji dong. Udah 3 bulan yang lalu. Lah lain. Sama. Itu yang 3 tahun yang lalu, syukur rezeki 3 tahun yang lalu. Syukur rezeki yang sekarang belum. Kambing sama handphone Samsung S7, mahalan mana? Lah handphone mau gonta-ganti, datang lagi ke erapon dan seluler. Tapi saban tahun nungguin kupon mulu, kupon. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini nggak benar nih, nggak benar. Kalau dia niat bisa. Orang diajak ngerokok Sampurna sebungkus 30.000, 35 katanya tuh. Tuh, yang ngerokok tuh. Man syariba Sampurna nalal muna. Itu begitu. Ada aja gitu. 35 sebulan, apa enggak sejuta lebih itu? 35 sebulan sejuta, 10 bulan berapa tuh? 10 juta. 12 bulan 12 juta. Itu kalau sehari sebungkus 12 jutaan. Kira-kira beli kambing dapat enggak?
berapa? Berapa? Dapat 3. Tuh 3. Lah berarti kalau dia mau nih, ada niat, hari ini beli rokok, besok beli rokok, besok taruh, itu nyesa 4 juta. Kalau niat, cuman orang ada niat, nyalain pengurus mulu. Emang dasar pengurus yang sekarang ini payah, dia sentimen sama gua kagak dibagi kupon, padahal bininya udah ngambil 2. Ini kacau. Niat, kalau niat bisa, malu sama Allah. Rokok bisa sehari 2 bungkus, 3 bungkus, selalu ngumpet di balik mantiqatul jabar dengan alasan dia orang ada duit, buat ngerokok aja ada. Ini orang kurang beres ini. Begitu. Saya nggak nuduh yang ada di masjid, enggak, kagak gitu. Dan nggak nyinggung, enggak. Saya pernah ke Seleo Kaki, saya ikut urut juga tuh di Serpong, Lengkong Gudang. Ternyata saya paham, kaki yang lempengan ke Seleo diurutnya sakit, yang kagak ke Seleo mau dipijitnya enak, yang lempengan ke Seleo sakit, nyeri banget. Jangan-jangan yang kesinggung tuh ke Seleo sebetulnya. Enggak apa-apa, enggak jangan dicatat. Jadi saudara, ngorban dah kita biar bener, biar bagus. Insya, jangan ngumpet di balik mantiqatul jabar, padahal wilayahnya mantiqatul ikhtiar. Pertanyaannya, apakah kita sebagai makhluk yang kaya dulu, yang tidak punya kemauan mengikuti alur angin, alur takdir, ataukah kita ada pilihan, diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih, ini baik, ini buruk, ini bagus, ini jelek, atau bagaimana? Maka perlu diketahui, segala kejadian ada 2. Ada namanya al-amrul idtirari, perkara di luar kendali kita, di luar mau kita tapi terjadi. Kedua, ada al-amrul ikhtiyari, perkara yang ada mau pada kita. Contoh mana yang idtirari? Jatuh dari pohon, mau kita bukan? Jatuh dari mobil, mau kita bukan? Kecelakaan masuk jurang, mau kita bukan? Itu namanya idtirari, di luar kendali kita. Kayak gemeter belum makan, tangannya goyang-goyang, mau kita bukan itu? Bukan. Kedua, ada wilayah mau kita, diri, duduk, ngaji, tidak ngaji, kalau pengen untung, dagang, pengen panen, betani, pengen dapat ikan, mancing, neger. Tahu neger kan? Begitu sudah. Kayak begitu. Ini namanya ikhtiari. Pertanyaannya, manusia itu apakah kayak kapas atau punya kemampuan lokal? Maka ketika ditanya begitu, dalam urusan perkara di luar kendali, kayak jatuh dari pohon, kayak dagang rugi, di luar kendali, itu manusia namanya masuk pada mantiqatul jabar, pada bagian itu. Bahwa pada perkara yang kayak begitu, kita enggak punya kemampuan untuk menolak, tapi terjadi. Katakan biar tenang, kul la yusibana illa maka taballahu lana, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah pada kita. Tapi ada wilayah ikhtiar, pengen jadi dewan, pengen jadi presiden,
pengen jadi RT, pengen jadi RW. Udah belum ya? Hah? Oh belum. Gatal kepala saya. Ini namanya duduk diri ngaji, pengen masuk surga. Ini namanya mantiqatul ikhtiar. Pengen untung, pengen panen, pengen punya anak, pengen kaya, pengen ini. Ada kepengenan, ada kepengenan. Maka manusia berbicara tentang qadha, tidak bisa dia menolak apa yang ada, karena itu di luar kendali dia. Tapi berbicara tentang kemampuan lokal, manusia diberi kebebasan, karena manusia dikasih akal untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan, ngaji tidak ngaji, berobat tidak berobat, makan tidak makan. Itu mantiqatul ikhtiar. Pada bagian begitu, disinilah ada hubungan ganjaran. Maka kalimat orang yang berlindung di bawah takdir keliru. Bang, ngaji yuk, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji. Ngomong begitu. Kata Imam Haddad di dalam kitabnya Nasi'id Diniyah wal Wasil Imaniyah, dosanya gede banget dibanding kagak ngajinya. Ngomongin gua belum dapat panggilan, dosanya gede banget dibanding menunda-nunda berangkat haji dan nyetornya. Begitu, Ustaz. Kenapa? Ada orang berobat, bang berobat itu sakit, udah nggak usah berobat. Kalau kata Allah sembuh, sembuh, walaupun gua kagak berobat. Modal. Ini berlindung di bawah mantiqatul jabar, di bawah takdir. Kalau yang kayak begini jangan kasih makan. Ketika minta makan, lu jangan minta-minta makan. Kalau Allah mau, lu bakalan kenyang. Walaupun gua orang ngasih makan sama lu seminggu, modal. Orang kalau pengen kenyang, makan. Orang kalau pengen sembuh, berobat. Orang kalau dia pengen untung, dagang. Orang kalau pengen panen, bertanam, bercocok tanam, ngolah ladang. Orang kalau pengen punya anak, nikah dan tidur sama bini. Orang kalau pengen masuk surga, ibadah. Kenapa banyak muslim KTP-nya Islam, namanya bagus, tapi sholat kagak? Dia ngandelin KTP Islam. Surga dari mana? Kalau pengen surga kudu, sebab itu mantiqatul ikhtiar, bukan mantiqatul jabar. Begitu. Kalau pengen kenyang, makan, tapi yakini yang membuat kenyang Allah. Kalau pengen punya anak, nikah dan tidur sama bini, yakini yang ngelahirin anak ini Allah yang mewujudkan, bukan pernikahan kita. Kalau pengen panen, nanem, yakini panen ini Allah punya aturan. Begitu. Maka muslim akan paham. Orang gila nggak ada akalnya, dia sholat sampai 1000 rakaat, dapat ganjaran nggak? Dapat ganjaran nggak? Enggak. Orang gila minum minuman, dapat dosa nggak? Kenapa? Nggak ada akal. Dia nggak punya mantiqatul ikhtiar. Yang kayak begini nggak ada hitungan, nggak ada hitungan. Orang gila begitu.
Maka kalau kita paham takdir itu tidak pernah menghalangi kita, takdir itu tidak pernah nyusahin kita, akan tetapi takdir selalu membuka tabir-tabir ketidakmengertian kita. Apa yang akan terjadi? Itu takdir. Jangan takut. Kenapa banyak muslim hidupnya mundur? Orang non muslim, malah dia datang baru lagi di sini, asing-asing, punya apartemen, punya rumah mewah, karena dia paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiyar. Ngerti dia, padahal dia bukan muslim. Kewajiban dia ikhtiar. Enggak kayak kita, udahlah, emang udah kodratnya, emang gua mah turunan orang miskin, emang susah orang kayak gua. Gimana? Berlindung pada takdir. Lu kerja dong, yang semangat kalau pengen untung. Ini watak model begini nih, pengen panen nanem kagak, pengen untung dagang kagak, pengen punya anak nikah kagak. Yang kayak begini bener apa salah? Salah. Pengen masuk surga ibadah kagak, bener apa salah? Maka kenapa para sahabat, para tabi'in ibadahnya semangat, mengerti tentang qada dan qadar. Mengapa Utsman bin Affan menjadi pengusaha sukses? Mengapa yang namanya Umar bin Khattab pejabat sukses? Mengerti qada dan qadar, mengerti takdir, bahwa takdir tidak menghalangi kita, akan tetapi ngebimbing nuntun kita pada tabir yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kalau kita pengen jadi dewan syariat, harus jalan, kudu daftar, nyalek. Enggak nyalek doang, ada torekatnya. Bagaimana caranya? Takdir entar bakal terbuka, ternyata kita kagak jadi. Itulah takdir kita. Kewajiban kita usaha doang, bukan hasil. Manusia hanya bisa usaha, bisa berproses, bukan menentukan sukses. Sukses Tuhan punya urusan. Ibadah saja yang maksimal, surga biarkan Tuhan yang menentukan. Tapi yakin sukses tidak bakal menghalangi proses hidup yang maksimal. Jangan tidak. Ini muslim banyak malas, pengennya tidur mulu, tidur ngarepin warisan dari bapak. Udah batuk, bapak udah batuk-batuk nih, bentar lagi tanah yang diparung nih, begitu, tanah yang diparung. Ya Allah, dia mati duluan. Ya Allah, ini nggak paham. Kita harus usaha yang maksimal. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Siti Aisyah? Istrinya Nabi Muhammad. Nabi bilang Humairah, saban hari puasa, namanya saumud dahar, saban hari puasa kecuali Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, puasa. Kenapa? Pengen masuk surga. Ono istrinya Nabi, lah kita ponakan bukan, cucu bukan, cicit bukan, ibadah kagak, pengen masuk surga. Ya Robbana, prep kagak nemu, kagak, jauh. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, pengen masuk surga, prosedurnya tidak ditempuh, ngimpi. Takdir tidak pernah menghalangi kita. Kenapa muslim ini mundur dalam berbagai wilayah-wilayah? Sedikit yang sukses, karena muslim selalu berpangku tangan, kurang semangat.
Bahkan ada ayahnya tuan kontrakan, kontrakannya banyak, anaknya sekolah kagak mau, apa kagak mau, duduk aja. Ujungnya ayahnya mati, dia yang ngontrak jadi tuan kontrakan. Ada nggak yang model begitu? Terjadi nggak? Banyak nggak? Tuh begitu. Kenapa? Dia semangat, kita tidak semangat. Bagaimana kita merombak dalam kehidupan kita? Karena ada takdir untuk diimani, bukan untuk dibayangin. Kita harus berjuang. Maka orang yang percaya qada dan qadar dengan akal dia berjuang mati-matian, dengan hati dia pasrah dengan apa yang berlaku pada dirinya. Ini yang paling pokok dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita barakah dunia dan akhirat, dan bisa dipahami. Insya Allah pertemuan mendatang kita ulang lagi. Ini belum tuntas kajian kita. Kalau diterusin takut sampai jam 1 doang. Ngeri kita. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar sebelum saya akan baik. Waalaikumsalam.